dikumpulkannya kita dalam majelis ilmu ini, Allah memberikan keberkahan terutama di hari Jumat yang penuh barokah ini, dan mudah-mudahan Allah catat berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini menjadi amal soleh, catatan amal soleh yang akan memperberat di timbangan di yaumil mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Iwafillah, akifillah. Di hari ini yang akan mengisi kajian kita yaitu kita Ustadz Muhammad Arif Fadilah yang sering kita sebut dengan Ustadz Fadil. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama dengan kita, dan tidak panjang kalam tema yang akan disampaikan adalah melanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu mengenai panduan traveling setelah kematian yang hari ini pada bagian ketiga. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan, yang telah disampaikan oleh Ustadz, mudah-mudahan kita dapat ambil hikmah dan dapat kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami serahkan waktu dan layar kepada Ustadz Muhammad Arif Fadilah. Tafadhal Ustadz. Nah, bismillah, syukran, jazakallah khairan katsiran li Ustadz Eka. Alhamdulillah karena semalam ngasih taunya lebih awal jadi bisa bawa peci ya Ustadz ya. Bisa nggak ketinggalan pecinya. Bismillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fainal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Para peserta kajian di Jumat pagi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul kembali untuk menuntut ilmu, untuk belajar bersama, mendalami agama Allah. Ya, yang kita harus bersyukur atas nikmat ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat Islam dan iman, yang mana nikmat ini sangat besar, yang tidak ada harga yang pantas untuk menggantinya, yang ketika dengan itu juga nikmat hidayah ini, hidayah taufik ini tidak didapatkan oleh seorang istri Rasul. Siapa istri Rasul yang tidak mendapatkan hidayah taufik Islam ini? Istri Rasul, Nabi kita Nuh. Kemudian istri siapa lagi? Lut, ya. Beliau ini bahkan seorang istri Rasul pun tidak mendapatkan hidayah taufik, hidayah Islam ini. Maka kita wajib bersyukur atas hidayah yang kita dapatkan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengenal Islam, hidup dalam lingkungan Islam. Yang mana juga paman dari Rasulullah SAW, Abu Talib, beliau juga tidak mendapatkan hidayah taufik ini, hidayah Islam ini tidak mendapatkan. Ya. Padahal semasa hidupnya beliau selalu membela Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah dari madarat yang hendak diberikan dari kaum kufar Quraisy. Beliau selalu menjaga paling depan. Ya. Tetapi qadarullah, takdir Allah menentukan bahwasannya Abu Talib tidak menerima Islam, tidak menerima hidayah taufik ini. Yang sampai pada akhir hayatnya Rasulullah SAW sungguh berharap beliau ini bisa masuk Islam. Ketika proses kematiannya Rasulullah datang kemudian mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajubuka indallah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan di akhir proses kematian Abu Talib ini, beliau mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalimatun uhajubuka indallah. Kalimat yang dengan kalimat ini aku bisa
berhujjah atau membelamu di hadapan Allah. Ya, lihat Abu Talib, paman Rasulullah yang beliau begitu sayangi, tidak mendapatkan hidayah Islam ini yang begitu besar, ya. Maka cukup bagi kita untuk bersyukur atas nikmat hidayah, nikmat Islam ini. Bahkan siapa bapaknya para rasul itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ayahnya saja tidak menerima dakwah beliau gitu. Tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim. Akhirnya mati dalam kekafiran. Maka sungguh sangat pantas bagi kita untuk bersyukur atas nikmat ini gitu. Kemudian pada kesempatan kali ini kita sebetulnya rencananya mau materi baru, cuma saya ingat memang masih ada, ini belum tuntas, yang panduan kita panduan traveling atau kejadian-kejadian atau proses-proses setelah kematian hingga ditakdirkan seseorang masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Prosesnya kemarin masih sampai kebangkitan dan mahsyar gitu ya. Nah, masih panjang prosesnya sampai akhir. Nah, maka kita lanjutkan pada bagian ketiga ini gitu. Nah, kemarin sudah sampai kepada mahsyar, kita sedikit murojaah mengulang bahwa manusia nanti setelah kematiannya, setelah nafkhus sa'iq, setelah tiupan kematian, dia akan ditiupkan oleh nafkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan, yang dikatakan bahwasannya dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis sama wa man fil ar illa masyaallah, akan ditiupkan nafkhatus sa'iq, tiupan sesekala untuk kematian, maka akan mati semua yang ada di bumi dan ada yang di langit. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian akan ditiupkan kembali tiupan yang lainnya, yang ketiga, kita sebut proses tiupan yang ketiga, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka mereka bangkit dari kematian tersebut. Dan jarak antara nafkhatul sa'iq wa nafkhatul ba'ats, atau tiupan kematian dengan tiupan kebangkitan, itu adalah fi hadis arbaun ma baina nafkhatain arbaun, di antara dua tiupan adalah arbaun, 40, maka tapi tidak dijelaskan dalam hadis itu adalah 40 tahun atau 40 bulan atau 40 hari gitu ya, tidak dijelaskan. Maka di sini cukup keterangannya adalah 40. Itulah proses kebangkitannya. Kemudian manusia nanti akan dibangkitkan. Tadi nafkhatul ba'ats tadi tiupan kebangkitan, maka manusia akan bangkit dalam kondisi Rasulullah SAW katakan, innakum mahsyuruna hufatan urata gurlan. Ya, innakum mahsyuruna hufatan uratan gurlan. Kalian akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan. Hufatan itu tidak beralas kaki, ya, nyeker gitu ya kalau bahasa kita. Kemudian uratan, tidak mengenakan sehelai kain pun, sehelai benang pun tidak, gitu, telanjang. Uratan atau agurlan, dia tidak dalam keadaan disunat, jadi belum disunat gitu ya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ibaratnya penasaran dengan kondisi ini. Kemudian beliau mengungkapkan ar-rajul wan nisa yarau ba'dhum ba'd. Kemudian dia mengungkapkan, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kondisi begini nanti perempuan dan laki-laki saling melihat." Rasulullah mengatakan, "Al-amru fi dzalika kalim asyad." Perkara pada hari itu lebih besar ketimbang hanya perkara yang seperti itu gitu ya. Jadi fokus manusia itu sudah beda ya pada hari yaumul mahsyar ini. Sebentar. Kemudian setelah kebangkitan kemudian diterangkan juga kondisi seorang dibangkitkan, ya, bagaimana seorang yang sombong dibangkitkan dengan wujudnya sebesar semut dengan bentuk manusia, bagaimana seorang yang mati syahid dibangkitkan dengan wujudnya, bagaimana sedemikian rupa manusia dibangkitkan dengan kondisinya. Dan dalam hadis dikatakan yub'atsun nasa ala ma mata alaih, dibangkitkan manusia tergantung kondisi dia saat mati gitu ya. Jika seorang mati dalam keadaan berbuat maksiat, maka dibangkitkan dalam keadaan seperti itu ketika dia dibangkitkan di mahsyar gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberikan kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik di akhir hayatnya, sehingga kita dibangkitkan dalam keadaan yang baik gitu. Ya. Jangan sampai kita mati dalam keadaan yang suul khatimah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah dalam sujud kita, dalam salat kita, Allahumma nas'aluka ilman, Allahumma razukna taubatan nas wa qalbal maut warzuqna husnul khatimah, dan berikanlah kepada kami husnul khatimah, kematian yang baik begitu. Nah, kemudian manusia nanti
dikumpulkan di padang mahsyar ya. Padang mahsyar yang mana kejadian-kejadian di padang mahsyar ini cukup memberatkan kaum manusia. Dikatakan dalam hadis tubna syamsu yaumal qiyamah kami kedari mil gitu. Didekatkan matahari pada hari kiamat itu sejarak apa 1 mil. 1 mil ini berapa kemarin? Kalau tidak salah 1,6 kilometer ya. Bayangkan matahari yang sekarang jauhnya sangat jauh pun panasnya masih terasa, tetapi nanti tubna syamsu kami kedari mil, didekatkan matahari itu miqdar mil sejarak 1 mil, itu akan sangat panas ya, akan sangat panas sehingga manusia nanti akan bercucuran keringatnya. Dikatakan dalam hadis wa yakunu fayakunu annas ala qadri amalihim fil araqi. Sesungguhnya manusia adalah tergantung amalnya dalam masalah keringat nanti yang keluar. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, dan di antara mereka ada yang sampai keringat hanya sampai ke mata kakinya. Faminhum man yakunu ila rukbatayhi, ada yang sampai kepada rukbatayhi, lututnya. Faminhum man yakunu ila haqwaihi, sampai ke pinggangnya. Ada juga yang tenggelam karenanya gitu. Maka sangat sulit kondisi pada yaumul mahsyar yang dikatakan memang waktunya fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana, yang seharinya seperti 50.000 tahun gitu. Seperti 50.000 tahun. Suaranya agak berisik nggak Pak? Apa jelas ya Pak ya? Jelas. Ya. Iya, yang kondisinya sehari itu seperti fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana, satu harinya seperti 50.000 tahun, yang manusia tidak mungkin sanggup menghadapi kondisi ini dalam begitu waktu yang lama. Ya, tetapi bersyukur mereka orang-orang yang mendapatkan naungan Allah, ya, yang mendapatkan naungan Allah di hari pada yaumul mahsyar itu, di padang mahsyar. Di antaranya mereka yang Allah katakan ainal mutahabbuna bil jalali al yawma uzilluhum yawma la zilla illa zilli. Mana mereka yang saling mencintai karenaku, aku akan naungi mereka di hari yang tidak ada naungan selain naunganku. Ya, mereka saling mencintai karena Allah. Kita mempunyai sahabat karib yang menjalin hubungan karena cinta kepada Allah. Gitu ya. Makanya kita juga di sini berusaha untuk membentuk komunitas yang baik, pertemanan yang didasari oleh kecintaan kepada Allah. Di sini juga kita sempat punya grup belajar bahasa Arab ya Pak. Mana ya Eka? Cuman gak lanjut nih kayak nih. Ya, kemarin kita buka kuota 20 orang, cuman yang daftar nggak sampai ya, 13 orang yang untuk perwira PBM nih, yang 13 orang juga berjalan waktu kikis habis sampai sekarang belum lanjut lagi ya. Lanjut lagi insyaallah. Karena program kita sebenarnya itu panjang ya, sampai setahun atau 2 tahun untuk sampai benar-benar baca kitab-kitab para ulama, kita berbahasa Arab gitu ya. Itu nanti kalau yang mau bergabung nanti bisa menghubungi saya juga boleh. Ya, balik kalau yang gabung baru ngurang dari nol lagi ya. Tujuan kita adalah tadi agar kita mendapatkan di sisi naungan pada yaumul mahsyar yang Allah katakan ainal mutahabbuna bil jalali, mana mereka orang-orang yang mencintai karena aku. Al yauma uzilluhum yauma la zilla illa zill, aku akan naungi mereka dengan naungan yang tidak naungan selain naunganku. Inilah diantara tujuan kita membentuk halaqah ilmu, pelajaran ilmu, belajar bahasa Arab, nanti belajar tahsin, kemudian belajar baca kitab ilmu akidah, fikih, yang akan berlanjut kemudian yang menjadi tabungan kita pada yaumul mahsyar. Karena di dunia ini kita nggak lama, 64 tahun paling normal, tetapi di yaumul mahsyar 50.000 tahun satu harinya. Jangan sampai nyesal kita tidak ada persiapan untuk hari 50.000 tahun tersebut gitu ya. Agar kita bisa mendapatkan naungan Allah. Ada juga yang mendapatkan naungan Allah karena apa? Karena sedekah. Dalam hadis dikatakan kullu imri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufassila bainan nas. Kullu imri'in fi dhilli shadaqatihi, setiap manusia itu mendapatkan syafaat karena sedekahnya. Hatta yufassila bainan nas, sampai dia diputuskan perkara di antara manusia gitu ya. Nah, ini di antara keutamaan orang yang mendapatkan naungan. Ada lagi dalam hadis lain, nanti kita bahas hadis lain yang orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Nah, karena kondisi yang berat ini, jadi manusia ini tidak sanggup untuk menghadapi kondisi di mahsyar ini. Maka mereka berharap untuk hisab ini disegerakan, hisab ini ditegakkan gitu ya, sehingga mereka berinisiatif untuk meminta bantuan kepada para nabi, para rasul, untuk meminta kepada Allah untuk didirikannya hisab, agar hisab ini segera didirikan, karena sangat beratnya hari di yaumil mahsyar, di padang mahsyar. Yang pertama mereka mendatangi Adam alaihissalam.
fayatuna Adam fayaquluna lahu. Mereka mendatangi Adam kemudian berkata kepada Adam, ya Adam anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih. Ya Adam, engkau bapaknya manusia, engkau Allah menciptakan engkau dengan tangannya langsung. Wa nafakha fika min ruh, dan Allah tiupkan ruh kepada dirimu. Wa amara malaikata fasajadulaka, dan memerintahkan manusia para malaikat untuk sujud kepada engkau. Nah, para manusia ini memuji Adam untuk tujuannya membuat Adam lebih percaya diri untuk meminta kepada Allah agar diberikan hisab, ya. Sampai mengingatkan cerita bahwasannya amaral malaikat, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, ya. Dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, kecuali menolak adalah iblis, ya. Iblis yang menolak pada waktu itu, ya. Mungkin sudah di sini udah ada yang tahu cerita iblis, ya, cerita iblis kenapa dia bisa berada di surga, ya. Sudah ada tuh mungkin yang suka nonton film horor, ya kan, ketimbang nonton film horornya mending tahu sejarah iblisnya dulu nih gitu sebelum nonton film horor gitu. Nah, sejarah iblis nanti mungkin kita bahas nanti di pertemuan yang lain, cerita para nabi untuk mengambil faidah dari hal-hal tersebut, dan cerita-cerita nabi yang lain untuk mengambil faidah dari hal tersebut. Kemudian Adam mengatakan, fayaqulu Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadiban ma ghadaba qablah wa qablah. Sesungguhnya Adam mengatakan, Robku dalam kondisi yang sedang marah hari ini, kemarahan yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, gitu kan. Kemudian Adam mengatakan, innahu qad nahani an syajarah fa asaituhu. Kemudian Adam mengatakan, aku dulu pernah dilarang oleh Allah untuk dari mendekati sebuah pohon, tetapi aku memaksiatinya, aku melanggarnya. Itu maka karena dosa tersebut, padahal yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, beliau tidak berani. Fayatun idhab ila ghairi, kemudian Adam mengatakan, pergilah kepada nabi yang lain, idhab ila Nuh, pergi kepada Nuh, ya. Yang kedua mereka fayatuna ila Nuh, maka datang kepada Nuh, fayaquluna lahu ya Nuh, dan mereka manusia berkatakan kepada Nuh, ya Nuh, innaka anta awwalur rasul, engkau adalah awal rasul pertama, ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi, waqad samakallahu abdan syakura, dan Allah menjulukimu sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Isfa lana ila rabbik, safatilah kami kepada Rabbmu untuk tadi meminta ditegakkannya hisab. Kemudian Nuh pun mengatakan dengan jawaban yang sama, bahwasannya Allah hari ini telah sedang kondisi marah dengan kemarahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Nuh mengatakan kesalahan dia waktu dulu, sehingga dia tidak pede atau tidak percaya diri untuk meminta kepada Allah. Kemudian Nuh menjawab, izhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Izhabu ila siapa? Ila Ibrahim, ya. Pergilah kepada Nabi Ibrahim untuk meminta syafaat agar ditegakkannya al-hisab. Kemudian fayatuna ila Ibrahim, maka mereka pun para manusia pergi kepada Ibrahim, fayaquluna lahu, dan mengatakan kepada Ibrahim. Nah, Ibrahim ini termasuk bapaknya para rasul, ya. Ibrahim ini bapaknya para rasul. Jadi datang rasul-rasul setelah Ibrahim ini dari Ibrahim, ya. Ibrahim ini, Nabi Ibrahim punya anak siapa? Anaknya dari Siti Sarah. Siti Sarah anaknya adalah Ishak, ya. Dari Siti Sarah adalah Ishak. Kemudian dari istri yang siapa istri kedua? Hajar, ya, Siti Hajar. Lahir anaknya ada Ismail, ya. Nah, nabi setelahnya ini kebanyakan dari rasul setelahnya kebanyakan datang dari jalur Ishak, ya, dari Ishak. Kan setelah Ishak ada Yakub, ya. Yakub ini yang punya anak 12, ya, termasuk Nabi Yusuf, ya. Yakub, ya, maka dinisbatkan Bani Israel ini kepada Yakub, ya. Jadi Israel hari ini, nama Israel ini sebenarnya penisbatan kepada Nabi Yakub. Maka tidak boleh kita mencela Israel atas pakai nama Israel, tetapi sebut dengan nama Yahudi saja, gitu, ya. Nama Yahudi. Jadi jangan mencela nama Israel, karena Israel ini penisbatan kepada Nabi Yakub, ya, yang mereka orang-orang Yahudi sengaja membuat nama Israel ini untuk supaya ya tadi salah sasaran gitu untuk pencelaannya gitu. Jadi jangan mencela nama Israelnya, tetapi kalau mau melaknat itu dengan nama Yahudi gitu, ya. Karena itu Israel ada penisbatan kepada Nabi Yakub, ya, yang nanti ada punya anak 12, nanti disitu termasuk Yusuf. Kemudian juga dari jalurnya adalah Nabi Musa.
Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Nah, itu jalurnya semua dari jalur dari Ishak ya, dari Nabi Ishak. Maka orang-orang Yahudi pun mereka termasuk dari orang-orang Yahudi pun mengimani mempercayai atau mengetahui mereka adalah para rasul, dan nanti dikabarkan mereka juga tahu akan datang setelahnya adalah rasul penutup atau nabi penutup, yaitu Muhammad gitu ya. Muhammad, mereka tahu itu, kabar itu mereka tahu, dan mereka menganggap bahwasannya Muhammad itu akan datang dari kaum mereka, dari jalur tadi gitu, tetap dari jalur tadi yang mereka banggakan bahwasannya rasul-rasul itu datang dari jalur Ishak tersebut, dari jalur Ishak tersebut ya. Mereka mengimani itu, mereka juga tidak mengimani, maksudnya tidak mengimani mengikuti, tidak, mereka mengimani bahwasannya itu adalah rasul betul, tapi mereka juga tetap memaksiati dan melanggar juga tetap gitu. Orang-orang Yahudi ini memang orang-orang yang batu ya, tapi mereka tahu bahwasannya mereka adalah rasul utusan Allah, dan mereka juga menanti kedatangan Muhammad ya, menanti kedatangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka anggap adalah akan datang dari jalur Ishak, dari bangsa, dari kaum mereka gitu ya. Maka mereka juga membaca kitab bahwasannya akan muncul Nabi terakhir ini dari Yathrib. Yathrib itu sekarang itu namanya adalah Madinah ya, kota Madinah. Mereka membaca itu, mereka tahu akan muncul Nabi itu dari kota Yathrib yang sekarang disebut adalah Madinah. Rasulullah melarang penamaan Yathrib, maka diganti dengan nama Madinah. Maka ketika itu ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, hijrah, di sana kan sudah ada orang-orang Yahudi ya. Itu karena mereka orang-orang Yahudi yang dari Syam itu eksodus ya, berpindah ke Yathrib ini, ke Madinah. Tujuannya tadi untuk menyambut atau menanti datangnya Rasul yang baru gitu, Rasul terakhir gitu, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, datang. Nah, memang pas mereka itu dari Syam itu 4 negara kalau tidak salah sekarang itu adalah Syam itu terdiri dari Yordan, kemudian Libanon, Suriah, dan Palestina ya. Syam itu adalah empat negara itu yang disebut Syam. Libanon, kemudian Libya, Libanon, Yordan, Suriah, kemudian Palestina. Yang qadarullah sebagian dari mereka kondisinya hari ini adalah sedang berkecamuk peperangan gitu ya, berkecamuk di situ ketidakstabilan dalam segi keamanan ya. Mudah-mudahan Allah melindungi saudara-saudara kita Muslim dimanapun berada gitu ya. Nah, tadi Yahudi ini mengetahui kedatangan Nabi terakhir Muhammad SAW, tetapi pas diketahui bahwasannya Muhammad itu datangnya dari jalur siapa? Jalur Ismail, dari Siti Hajar ya, dari jalur Ismail. Setelahnya yang setelah berlalu sekian lama, Rasul datang dari jalur Ishak, Yakub gitu kan, sampai Isa terakhir datang Nabi Muhammad SAW dari jalur Ismail yang ini. Maka mereka adalah menolak gitu ya, orang Yahudi ini menolak kenabian dan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Nah, kemudian mereka memerintah kepada Ibrahim. Tadi kan melanjutkan dari hadis yang Ibrahim tadi, yang bapak-bapaknya para rasul. Kemudian mereka mengatakan pada Ibrahim, ya Ibrahim, anta khalilullah, Ibrahim anta nabiullah wa khalilu, engkau adalah nabi Allah dan kekasih Allah, min ahlil ardi, dari penduduk bumi. Isfa' lana ila rabbik, berikanlah syafaat kepada kami, berikanlah syafaat kami kepada Rabbu, artinya untuk memintakan hisab didirikan. Kemudian Ibrahim pun menjawab dengan jawaban yang sama, kemudian mengungkapkan dirinya pernah memaksiati Allah dalam suatu perkara. Kemudian Ibrahim mengatakan idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa, pergilah ke nabi yang lain, pergi kepada Nabi Musa gitu. Fayatuna Musa, mereka mendatangi Musa, fayaquluna ya Musa anta Rasulullah fadlakallah birasalatik. Sama, manusia ini memuji Musa, begitu penjawabannya dengan sama. Kemudian Musa pun tidak menyanggupinya. Kemudian Musa mengatakan idhabu ila Isa, pergilah kepada Isa. Kemudian mereka datang kepada Isa mengatakan hal yang sama, tetapi Isa pun tidak menyanggupinya. Maka Isa mengatakan idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Isa mengatakan pergilah kepada Muhammad ya. Karena Isa pun tidak menyanggupinya.
Maka manusia ini fayatuna Muhammadan, mereka menemui Muhammad, fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah khatimul anbiya. Para manusia mengatakan ya Muhammad anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah khatimul anbiya, penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu apa yang telah lalu dan akan yang datang dan apa yang akan datang gitu ya. Salah satu kelebihan Nabi Muhammad gitu. Para manusia memujinya. Wa ma ta'akhkhar isfa' lana ila rabbik. Berikanlah syafaat kepada kami untuk meminta kepada Rabbmu gitu kan, untuk meminta ditegakkannya adalah hisab. Alamatara ila manahnu fi, tidaklah engkau melihat kondisi kami pada hari ini ya sungguh payah begitu dengan kondisi padang mahsyar. Kemudian fantalaku fa'ati tahtal arsh. Kemudian Muhammad menyanggupi permintaan tersebut. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini yang disebut syafaatul uzma yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad gitu. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi Rasulullah SAW, fa'aqa'a sajidan. Kemudian beliau sujud, mendatangi Allah, sujud di bawah arsy Allah, Kemudian summa yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni sana. Kemudian Allah membuka dengan memuji aku dengan pujian yang tidak pernah diungkapkan sebelumnya. Gitu kan. Kemudian Allah mengatakan summa yuqalu, dikatakan kepada ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'tah, mintalah akan aku beri, washfa tushaffa, berilah syafaat aku akan diizinkan, fa'arfa'u ra'si fa'aqulu ummati ya rabbi ummati. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, kemudian mengatakan ummati ya rabbi ummati, ya rabbi ummati. Dia mengulang beberapa kali mengatakan ya Allah umatku, ya Allah umatku gitu kan. Nah maka setelah Nabi Muhammad SAW meminta untuk didirikannya, untuk ditegakkannya hisab, maka dikabulkan permintaan tersebut, maka didirikanlah hisab. Ya, Allah Taala mengatakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffan, maka datanglah Rabb kamu wal malaku saffan saffan, dan para malaikat berbaris, gitu ya. Nah didirikannya adalah hisab tadi. Kemudian dihamparkan semua manusia, semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk didirikan hisab. Yang Allah katakan yaumahum barizun, hari dibangkitkannya manusia, la yakhfa 'alallahi minhum syai'a, tidaklah ada yang tersembunyi suatu apapun dari Allah. Limanil mulku al-yaum lillahil wahidil qahhar. Ya, sesungguhnya manusia nanti akan dibangkitkan, semuanya dikumpulkan di hadapan Allah, sampai binatang pun nanti dibangkitkan untuk dihisab. Oh ya. Dikatakan dalam ini wa idzal wuhus husyirat, dan apabila binatang-binatang itu dikumpulkan, ya. Semua catatan amal akan dikumpulkan, baik dari manusia, hewan, segala macam. Allah katakan dalam Al-An'am, surat Al-An'am, Allah katakan wa ma min dabatin fil ardi wala tayrin yatiru bi janaihi illa umamun amsalukum. Tidaklah seekor binatang pun yang ada di muka bumi dan burung-burung yatiru bi janaihi, yang dia terbang dengan sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Ya, illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai, tidaklah kami lalaikan semua perbuatannya, tentu tercatat fil kitab, dicatat min syai summa ila rabbihim yuhsyarun, maka mereka akan dikumpulkan di hadapan Rabb mereka begitu. Semua tercatat, tidak ada yang terlalaikan dari catatan amal dari semua makhluk ya. Sampai hewan pun akan dihisab, akan dicatat amalnya. Dalam hadis dikatakan la tu'adunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, akan ditunaikan, akan dibalaskan setiap hak-hak, akan ditunaikan, akan dikembalikan setiap hak kepada ahlinya, kepada pemiliknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hatta yuqada li syatil jalha'i min syatil qarna, sampai dari kambing bertanduk yang menanduk kambing tidak bertanduk, itu akan ditunaikan semua hak-hak kezoliman yang telah dilakukan. Sampai tadi binatang saja Allah akan tunaikan haknya, apalagi kita manusia ya, yang Allah muliakan dengan akal dan pikiran dan keimanan, tentu akan dibalaskan akan ditunaikan setiap hak-haknya, akan dikembalikan. Jadi tidak perlu kita khawatir dengan kondisi saat ini yang kita mendapatkan kezoliman atau cercaan. Ya, mereka yang menghina kita tentu akan dikembalikan hinaannya pada hari kiamat, tenang saja. Allah katakan la tu'adul huquqa illa ahliha yaumal qiyamah, akan dikembalikan semua hak-hak pada hari kiamat.
gitu ya. Sampai binatang pun haknya akan dikembalikan, gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan orang yang menghina kita. Kita yakini bahwasanya mereka akan mendapat balasan di yaumil qiyamah. Orang yang menjatuhkan harga diri kita di hadapan orang lain, yang menggunjing kita, yang memfitnah, tidak perlu khawatir, ya. Kita meyakini pembalasan Allah, hari pembalasan ini akan datang. Tidak ada hak-hak yang akan hilang di antara kita. Semua amalan tercatat, semua kezaliman tercatat, ya. Mudah-mudahan semua hak-hak yang kita pernah ambil, yang hak milik orang lain pernah kita ambil, mudah-mudahan jika kita ingat, kita kembalikan. Jika tidak ingat, kita meminta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa yang kita lalai darinya, yang kita ingat pernah menzalimi si fulan, pernah mengambil hak si fulan. Kita jika memang mampu, kita mengembalikan apa yang pernah kita ambil. Jika tidak, kita meminta untuk dihalalkan, atau jika tidak bertemu, kita bersedekah dengan nilai yang pernah kita ambil. Allah Ta'ala mudah-mudahan dari upaya-upaya ini bisa meringankan setiap hisab kita. Gitu. Kemudian termasuk hak-hak yang diambil dari yang sering kita lihat pada hari ini, ya, perampasan hak milik, tanah segala macam, ya. Pada kali ini kita lihat dalam hadis dikatakan, maniktato'a shibran minal ardi zulman tawaqahullahu iyyahu yaumil qiyamah min ardi sab'in. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain zulman, dengan cara yang zalim, tawaqahullahu iyyahu yaumil qiyamah, Allah akan gantungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat, ya. 7 lapis bumi pada hari kiamat. Sejengkal akan mengambil tanah milik orang lain, hak orang lain, sejengkal saja Allah akan tawaqahullahu yaumil qiyamah min sab'ina ardin. Allah akan kalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat pada dirinya. Sejengkal saja. Tetapi kasus hari ini kita lihat berhektar-hektar, bukan hanya sejengkal, ya, sudah hektaran, sudah suratnya digandakan, dijual lagi segala macam. Ini lebih dari sejengkal. Oh ya zubillah, ya, kita mudah-mudahan kita terlindung dari dosa-dosa kezaliman ini kepada orang lainnya. Nah, maka sangat berhati-hati kepada orang-orang yang mengambil hak orang lain, menzalim orang lain, karena sangat balasan yang sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga dikatakan, Rasulullah SAW bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina, sesungguhnya orang yang muflis di antara kami adalah man la dirham lahu wala mata'a, orang-orang yang tidak memiliki dirham wala mata'a, ya, atau tidak memiliki dirham dan harta. Bismillah. Tidak memiliki dirham dan harta, kata para sahabat. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a, orang-orang yang merugi di antara kami adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham dan mata, atau perhiasan atau harta, gitu, ya. Rasulullah SAW menjawab, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi, min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wassalatin wazzakah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat bisyamin wassalatin wazzakah, dengan pahala salat, dengan pahala siam, puasa, dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama irda hajat, tetapi dia telah syatama irda hadza, telah melukai kehormatan seorang, tapi dia membawa dosa dengan dosanya dengan melukai kehormatan seseorang, ya. Wa qazafa hadza, dan dia menuduh keji seseorang, menuduh tuduhan palsu. Wa akala mala hadza, dan dia memakan harta orang lain dengan zalim. Maka dia fayuqadu, maka dia akan dihukum. Fayuqtasu hadza min hasanatih, akan dikurangi, akan digantikan dosa-dosa tadi dari hasanatih, dari kebaikannya. Wa hadza min hasanatih, nah keburukan yang ini dari kebaikannya diambil, ya, akan diberikan kepada orangnya yang dia gunjing, yang dia fitnah, yang dia tuduh, akan diambil kebaikan dirinya untuk diberikan kepada orang lain, ya. Faniyat hasanat, dan sampai dia habis kebaikannya, qabla an yaqdiya ma'alaihi minal khataya, sebelum terpenuhinya kewajiban dia untuk mengembalikan hak orang lain. Ukhiza min khatayahum, akan diambil dari keburukan orang-orang yang dia zalimi.
faturihat alaihi, akan dilemparkan, diberikan kepadanya menjadi tanggungannya, summa turihat finnar, maka dia akan dilemparkan ke neraka karena hal tersebut, gitu. Agak kecepatan Pak, mana suara saya apa jelasinnya? Agak aus, Ya, udah. aus banget hari ini kayaknya Pak. Bismillah. Kemudian tadi orang yang merugi ya dengan pahala, dengan ya'ti bisyamin wa salatin wa zakat, dengan pahala yang banyak dari salat, dari zakat, tapi dia tapi dia juga membawa dosa kezoliman kepada orang lain. Wallahi ini akan habis kebaikan yang tadi yang dia usahakan di bumi untuk menggantikan kerusakan yang telah dia buat pada orang lain. Maka sangat besar kita ketika kita melakukan dosa yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Kalau kita dosa berkaitan dengan Allah, hak Allah, kita berdoa meminta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan selama dosa itu adalah taubat itu adalah betul sungguh-sungguh gitu ya. Tetapi kepada manusia ini perkara sulit, harus berkaitan dengan hak tersebut, harus dikembalikan, harus meminta dihalalkan segala macam. Maka kepada kita untuk menjauhi hal-hal tersebut, kita yang memiliki kerabat atau pegawai atau yang semisalnya, diharapkan kita tidak menzolimi untuk mereka. Untuk jika kita menjadi seorang atasan, untuk memberikan hak-hak para pegawai dengan sebaik mungkin ya, dalam masalah misalkan dalam semua hal, hak-hak kita harus penuhi sebagai kita pimpin, karena itu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Karena mereka pun nanti di akhirat akan menuntut, saya bekerja dengan dia tidak diberikan sesuai dengan hak saya, tidak begini dan begitu, itu akan menjadi beban kita. Ya, begitupun para pegawai, seperti kita bekerja dengan akad yang jelas, bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, pekerjaannya sekian, maka harus dipenuhi. Karena kita pun bisa dituntut. Dia melakukan akad, mengerjakan hal ini dan hal itu, sudah kami berikan haknya, tetapi dia tidak memenuhi kewajibannya, itu pun akan dituntut ya, berat ya urusannya. Maka ini harus menjadi perhatian, dan kita harus di dunia ini harus berbekal begitu banyak untuk persiapan nanti di yaumul hisab, ketika kita dihisab. Karena mudah mengambil atau mendapatkan pahala dalam Islam itu mudah. Yang menghilangkannya pun mudah juga, seperti tadi dengan menzalimi orang, ya pahala yang banyak bisa habis. Tetapi mendapatkan pahala, hitungan pahala di dalam Islam di sisi Allah SWT itu mudah. Kalkulator Allah itu tidak bisa dibilang sangat rahmah gitu, tidak masuk akal untuk hitungan kita. Dalam hadis dikatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang dia berniat dengan satu kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia belum bisa mengerjakannya. Jadi baru niat saja, niat yang sungguh-sungguh, tetapi belum sanggup melakukannya karena mungkin ada kendala, ketidakmampuan, material, fisik, segala macam. Tidak mampu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan tuliskan niat tersebut menjadi satu kebaikan di sisinya. Lihat, baru niat saja dituliskan menjadi satu kebaikan. Kemudian faman hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu hasyar hasanatin ila sab'imi'atin ila adafin katsirah. Dan barang siapa yang berniat satu kebaikan tadi, fa'amilaha, dan dia mengerjakannya, katabahullahu indahu asyarah hasanah. Allah akan menuliskan menjadi 10 kebaikan. Kalau dikerjakan niat 1, dikerjakan Allah tuliskan 10 kebaikan. Illa sab'imi'ah, sampai 100 sab'imi'ah 700 kali lipat, ila adafin katsirah, sampai kelipatan yang banyak. Itu kalkulator Allah itu begitu rahmah, begitu sangat kita mudah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang tadi hanya niat saja, kataballahu indahu hasanah wahidah, niat saja sudah Allah tulis menjadi satu kebaikan. Fa'amilaha, jika dikerjakan, kataballahu indahu asyarah kamilah asyarah hasanah, Allah akan tuliskan 10 kebaikan, ila sab'imi'atin di'fin, sampai 700 kebaikan gitu. Nah ini kelebihan atau keuntungan kita menjadi seorang muslim untuk mendapatkan pahala gitu. Dan dalam Al-Qur'an dikatakan juga, wa masalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa yang dia berinfak di jalan Allah,
dia akan seperti apa buah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang yang berinfak di jalan Allah, kamasali habbatin, seperti biji, kamasali habbatin ambata sab'a sanabila, dia menumbuhkan sab'a sanabil, tujuh pucuk, dan di pucuk-pucuk itu nanti apa tumbuh ratusan dari kebaikan tersebut gitulah. Kurang lebih terjemahan seperti itu, agak ayatnya agak kagok saya nih. Halo. Ya, nah, begitu mudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam masalah kebaikan, nah, dalam masalah keburukan, Allah katakan dalam hadis tadi, menyambung hadis tadi, wa in hamma bihasanatin wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang dia berniat dengan satu keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengerjakan keburukan tersebut karena dia rujuk, dia kembali, dia merasa ini sebuah kesalahan, katabahullahu indahu hasanah kamilah, Allah tuliskan itu menjadi satu kebaikan. Yang tadi niatnya keburukan. Waman hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang berniat keburukan, falam ya'malha, dia tidak mengerjakan tersebut karena apa? Karena dia merasa ini, dia menyadari kesalahan tersebut, katabahullahu indahu hasanah kamilah. Allah tuliskan tadi menjadi satu kebaikan, yang darinya keburukan menjadi kebaikan lagi. Faman hamma biha fa'amilaha, tetapi jika dia berniat tadi keburukan tetapi dia mengerjakannya, sampai mengerjakannya, kataballahu sayyi'ah wahidah gitu. Tetapi jika dia tadi berniat buruk, ya, kemudian mengerjakannya, fa'amilaha, Allah akan tuliskan menjadi satu keburukan, hanya satu. Lihat, perbandingannya jauh sekali untuk salah hal pahala dan dosa ini. Maka menjadi motivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan agar menjadikan pahala kita lebih banyak gitu ya. Karena hitungan kalkulatornya ini sangat menguntungkan, sangat mudah untuk kita mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, setelah mereka tadi dihisab, nanti dihamparkan untuk dihisab, maka hisab ini ada dua cara. Hisab ini mungkin kalau bahasa kita audit ya, mungkin ya, diaudit, bahasa akuntansinya diaudit ya. Dihisab, dihitung atau dihitung gitu. Ada dua cara dalam bagi manusia yang mendapatkan hisab. Ada yang hisabun yasira, hisab yang mudah, ada hisabun munaqasah. Ada hisab yang disidang gitu kan, bahasanya mungkin disidang. Yang yasira ini adalah hisab yang mudah. Yang mudah ini adalah mereka yang hanya berdua dengan Allah, tidak dilihat, ditutup, dihijab dari makhluk yang lain, tidak diperlihatkan. Nah, di situ berdua dengan Allah, dihisab, diutarakan, dan Allah, dan yang dengan yang hisab yasira ini Allah ampuni dosanya. Kesalahan-kesalahan tadi Allah ungkapkan, Allah beritahukan, dan dia pun mengakuinya, tetapi Allah mengampuninya. Adalah hisab-hisab yang yasira. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan hisab yasira. Ini Allah ampuni dosanya begitu. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dihisab yasira, hisab yang mudah, dan bahkan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Karena nanti ada golongan ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang dia masuk Islam, masuk ke surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Nanti dalam hadisnya ada kita sebutkan lebih lanjut. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, atau paling tidak kita mendapatkan hisab yang yasiro, yang hisab yang ringan ya. Adapun orang-orang yang mendapatkan hisab yang munaqasah, hisab yang disidang, itu adalah kemungkinan adalah diazab gitu ya, seperti dalam hadis bahwasanya orang-orang yang dihisab munaqasyah itu agak nukis soal hisab yaumul qiyamah uzib, barang siapa yang dihisab dengan munaqasyah itu uzib, diazab gitu. Nah, setelah nanti dihisab ya, mereka akan menerima catatan amal. Setiap manusia gitu ya, akan mendapatkan catatan amal dari perbuatannya. Nah, ada orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya. Seperti dikatakan dalam surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'ummu qara'u kitabiyah. Ya, adapun orang-orang yang menerima
catatan amalnya dari tangan kanannya, mereka mengatakan inilah kitabku, bacalah. Dia sangat puas dengan kitabnya, dengan apa yang dituliskan dari amalnya. Dia pede, baca dari kitabku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya, sesungguhnya mereka itu orang yang yakin bahwasanya semua itu akan diperhitungkan gitu. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dan mereka hidup dalam keriduan gitu kan. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin bahwasanya suatu saat perbuatannya akan dihisab, akan diperhitungkan, maka orang-orang ini dia puas dengan apa yang dia dapatkan, menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan ya. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kiri, mereka mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalih fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, mereka mengatakan fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Ya, mereka melihatnya menyesal, mereka melihatnya adalah sangat terheran-heran dengan kitab yang mereka terima dengan tangan kiri, dengan melihat catatan amalnya. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ma agni anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, gitu kan. Ma agni anni maliyah, halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dariku. Khuzuhu faghulluh, tangkaplah dia lalu belenggulah dia di lehernya. Tsummal jahima salluh, kemudian dimasukkanlah dia ke dalam api neraka gitu, api yang menyala gitu. Jadi orang yang nanti mendapatkan catatan amal kanan dan amal kiri nanti adalah mereka berbeda nasibnya, berbeda prosesnya gitu kan. Kemudian Allah berkata setelah pembagian kitab tadi, Iqra kitabak, bacalah kitabmu, kafa binafsik al-yawma 'alaikal hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Dia melihat sendiri bukti dari perbuatannya, dari catatan amalnya. Ya. Dan semua akan menyesal dengan catatan amal yang buruk. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Ya, mereka mengatakan orang-orang yang menerima catatan dari tangan kiri tadi yang catatan buruk. Aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan saghiratan wala kabiratan, perbuatan yang kecil ataupun yang besar, melainkan yang mencatatnya semuanya. Ya, illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis. Ya, wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidaklah mengenai seorang pun gitu. Ya, nanti mereka akan menyesal ketika orang-orang yang menerima catatan dengan amal dengan tangan kiri. Nah, kemudian nanti ada proses penimbangan, proses ditimbang. Amal yang ditimbang ini nanti dalam mizan ini timbangan. Nah, yang ditimbang ini ada khilaf antara ulama, apakah yang ditimbang ini adalah orangnya gitu kan, berdasarkan hadis yang pernah disampaikan Rasulullah SAW, atau yang ditimbang adalah amal perbuatannya, ya, atau yang ditimbang catatan amal. Jadi ada 3 khilaf. Yang ditimbang itu apa? Apakah dia orangnya ataukah dia amal perbuatannya? Amal perbuatannya berdasarkan hadis yang Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan, habibatani rahman subhanahu bihamdi subhanallahil azim. Yang Rasulullah katakan kalimatani, 2 kalimat khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan, yang dia berat di timbangan gitu. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat ini, maka merujuk dari hadis ini, maka berpendapat ulama bahwasanya yang ditimbang adalah amalnya gitu kan. Tetapi juga ada yang berpendapat yang ditimbang adalah catatan amalnya berdasarkan hadis dari namanya hadis bitaqah, hadis kartu tauhid, namanya, nanti kita bahas di lain kesempatan. Kemudian ada yang mengatakan yang dihisab adalah orangnya gitu ya. Ini antara khilaf para ulama. Kemudian setelah itu sifat timbangan Allah ini sangat adil dan sangat teliti ya, tidak lepas, tidak akan luput semua perbuatan. Seperti dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in takum mithqala habatin min khardalin fatakunu fi sakhratin
au fis samawat au fil ardi ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Ya, sesungguhnya jika ada satu perbuatan seperti biji sawi, seberat biji sawi perbuatannya, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, fis samawati au fil ardi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha luas, maha teliti gitu ya. Jadi setiap perbuatan yang sangat sekecil apapun, sebiji zarrah, akan ditunaikan dalam ayat yang lain, dalam famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua perbuatan yang baik dan buruk yang sekecil apapun akan dibalas gitu. Kemudian setelah tadi penerimaan kitab, ada yang menerima biyaminih dengan tangan kanannya, fa amman utiya kitabahu bishimalih dengan tangan kirinya, akan dipisahkan. Allah katakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah ya, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin, orang-orang yang berdosa tadi. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu pada hari ini pada orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa. Gitu ya. Allah katakan, uhdurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkan mereka orang-orang yang zalim. Uhdurul ladzina zalamu, kumpulkan mereka orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan kerabat mereka, teman sejawat mereka. Ya, teman sejawat mereka diikutkan. Wa ma kanu ya'budun, apa-apa yang mereka sembah. Dikumpulkan mereka orang-orang tadi, orang-orang yang menerima catatan dengan amal tangan kirinya. Dan dikatakan, uhdurul ladzina zalamu minhu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkan mereka orang-orang yang zalim dan orang-orang yang menerima catatan amal tadi dengan apa yang mereka sembah untuk menjadikan satu, dan orang-orang mukmin yang menerima catatan amal dengan tangan kanan di bagian yang lain gitu ya. Nah, kemudian dilemparkan mereka kepada neraka. Jadi tinggal tersisa orang-orang yang bisa dibilang nanti untuk selain adalah sirat, azulmah was sirat. Nah, selain adalah proses melewati jembatan sirat. Mereka siapa? Adalah orang-orang yang orang-orang Islam, orang-orang mukmin, dan orang-orang yang KTP-nya Islam, gitu ya. Jadi orang-orang yang KTP-nya Islam itu bisa dibilang siapa ya? Orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik pun nanti dia dalam proses ini sampai proses sirat ini. Tetapi orang-orang yang tadi menerima catatan dengan tangan ini yang sebelumnya, orang-orang kafir sebelumnya adalah sudah masuk neraka duluan di proses tadi hisab tadi. Nah, adapun yang masuk lewat sirat, yang melewati sirat adalah orang-orang yang tadi mukmin, muslim, dan orang-orang yang munafik yang KTP-nya adalah Islam. Gitu. Nah, sirat ini terletak di mana? Di atas neraka ya. Dikatakan yudrabus sirat baina zahrai jahannam. Diletakkan sirat ini baina zahraini jahannam, di antara neraka ya, dibentangkan di atas neraka. Fa akun ana wa ummati awwalan man yujizu wa la yatakallamu yawma idzin illa rasul. Dan kata Rasulullah, aku dan umatku orang-orang pertama yang akan melewati sirat tadi, jembatan tadi. Dan, tidak ada perkataan pada hari itu kecuali salim, kecuali para rasul ini selalu berdoa salim, selamatkanlah gitu. Jadi pada sirat ini ditaruh di atas neraka jahanam, yang melewatinya adalah umat Rasulullah SAW. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, atazkuruna ahlikum ya Rasulullah yaumal qiyamah, apakah engkau akan mengingat keluargamu ya Rasulullah pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, amma fi salasatin fala, adapun dalam 3 tempat tidak ya. Yang salah satunya adalah indal syirat, ketika di sirat ya, ketika sirat ini semua masing-masing, semua menyelamatkan diri masing-masing, tidak akan mengingat dari sanak saudara, maka dia akan menyelamatkan dirinya masing-masing begitu, inda sirat. Nah, maka karena memang semua orang-orang ini termasuk nabi pun akan melewati neraka dulu ya, karena sirat ini berada di atas neraka, di bawahnya neraka, maka semua akan lewat situ, termasuk nabi dan rasul akan melewati sirat ya, akan melihat dan melewati neraka tadi. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa in minkum illa wariduha ya, dan tidaklah seorang pun antara kamu yang tidak mendatanginya, maksudnya semua orang pasti mendatangi neraka tersebut. Kana ala rabbuka hatman maqdiya, yang sesungguhnya merupakan ketetapan dari Rabbmu gitu. Tetapi orang-orang mukmin sumanunajjil ladzina taqau, tetapi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa Allah selamatkan gitu kan dari perjalanan tersebut. Nah, dikatakan dari situ adalah mengatakan dalam hadis dikatakan neraka itu sangat luas sampai di neraka itu dikatakan
ada matahari, ada bulan juga di neraka tersebut untuk menunjukkan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan itu menyesal terhadap apa yang mereka sembah. Di situ akan ada juga matahari dan bulan sebagai menunjukkan bahwa hal tersebut salah gitu ya. Maka neraka ini sangat luas sampai dikatakan dalam hadis juga ketika kita melebarkan batu dari atas sampai ke dasar neraka adalah 70 tahun ya, 70 tahun. Jadi kita melebarkan hari ini 70 tahun itu baru sampai di dasar neraka. Jadi sangat dalam dan luas ya. Luas itu karena tadi di hadis dikatakan adanya matahari, adanya bulan di situ. Kemudian dalamnya tadi dikatakan dalam hadis bahwasannya dilemparkan hari ini sampai 70 tahun baru sampai ke dasar. Berarti sangat dalam neraka tersebut gitu. Nah, keterangan mengenai sirat tadi adalah dalam dikatakan diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwasannya sirat ini sangat disampaikan kepadaku kabar bahwasannya sirat ini lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang gitu kan. Ini dalam Sahih Muslim yang disampaikan diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Gitu kan, dari sifat sirat tadi adalah licin dan sangat tajam. Gitu. Dan di sampingnya nanti ada kalalib ini adalah pengait-pengait yang dia akan mencabik-cabik orang-orang yang melewatinya gitu kan. Orang-orang yang melewatinya akan dicabik oleh kalalib ini. Kalalib ini seperti duri atau seperti pengait yang akan menghalang atau mencabik orang-orang yang tadi yang melewati sirat. Nah, sirat ini melewati sirat ini dalam kondisi gelap ya, zulmah, dalam kondisi kegelapan. Maka setiap orang ini butuh cahaya untuk melewatinya. Dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin cahaya mereka menerangi di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi orang-orang melewati sirat itu dengan cahaya yang Allah berikan ya. Yang Allah berikan cahaya mereka. Ada yang melewati sirat dengan tingkat cahaya tersebut tergantung dari tingkatan amal mereka. Ada yang Allah berikan cahaya tersebut setinggi pohon ya. Ada seperti gunung, ada yang hanya sebesar jempol saja, gitu kan. Maka setiap apinya padam dia berhenti, kemudian dia melanjutkan lagi perjalanan ketika apinya nyala, gitu kan. Setelah cahaya nyala, ada yang kalau yang cahayanya besar, maka dia tidak ada kesulitan untuk melewati tersebut. Jadi diberikannya cahaya untuk melewati sirat karena kondisinya adalah zulmah, kondisi kegelapan, kondisi gelap ketika kita berada di sirat. Melewatinya diberikan cahaya setiap orang. Maka cahaya tersebut tergantung dari amalan perbuatan seseorang tersebut gitu kan. Nah, yang tadi yang lewat sirat tadi adalah hanya orang-orang yang beriman dan yang KTP-nya muslim gitu ya. Adapun orang musyrik, ateis tadi, orang kafir, dia sudah tidak lewat sirat, dia sudah masuk ke neraka duluan, dia lewat jalur ekspres langsung dimasukkan ke neraka gitu ya. Jadi tidak pakai proses sirat lagi, sudah diberikan jalur khusus untuk masuk neraka gitu. Nah, setiap nanti adalah orang-orang tadi setiap orang melewati sirat dengan cahaya. Nah, orang-orang munafik tadi kan yang lewat sirat adalah tadi orang-orang munafik. Mereka akan meminta cahaya dari orang-orang muslim atau mereka mengatakan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, hari di mana mereka orang mukmin, orang munafik berkata lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami ingin mengambil cahaya kalian gitu kan. Katakan dia membutuhkan cahaya untuk melewati sirat tersebut dan dia meminta kepada orang-orang mukmin. Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Katakan kepada orang munafik tadi oleh orang muslim, kilarji'u, kembalilah kalian ke belakang, faltamisu nura, maka carilah cahaya kalian sendiri. Dia tidak mau memberikan, carilah cahaya, faltamisu nura, carilah cahaya kalian sendiri. Faduriba bainahum bisurillahu bab, batinu fihi rahmah wa zahiru min qibalil azab. Maka mereka nanti tidak mendapatkan cahaya tersebut. Ya, yunadunahum alam nakum ma'akum, mereka mengatakan bukankah kami bersama engkau waktu di dunia. Orang-orang munafik tadi mengatakan yunadunahum alam nakum ma'akum, bukanlah kami bersama kalian di dunia. Mereka sholat, orang munafik sholat bersama orang mukmin kan di dunia begitu kan. Orang-orang munafik juga ikut sholat, segala macam ikut kegiatan orang-orang muslim. Ya, dikatakan qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyya.
Nah, dikatakan, benar kamu berada bersama kami. Kamu sholat bersama kami, kamu hidup bersama kami, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri gitu kan. Wa gharratkumul amaniyah, dan kamu hanya menunggu kemudian ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ke ketetapan Allah, hatta ja'a amru rabb wa gharrakum billah al-gharur, sampai datang ke ketetapan Allah dan datang memperdaya kamu tentang Allah. Setan itu memperdaya kamu tentang Allah. Mereka tidak mampu, jadi akhirnya ya. 8. Oh iya, sudah jam 8. Allah alam. Insyaallah nggak kerasa nih. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qadarullah belum selesai juga nih, masih ada masih lumayan nih si prosesnya. Baru sampai sirat ya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita lanjutkan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustaz Mane ditutup. Syukran jazakallah ya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau dengerin tausiah Ustadz Fadil ini, mungkin teman-teman yang alumni classroom seriesnya Ustadz Umar Mita yang The Day After You Day ini murojaah lagi Ustadz. Jadi sama ya materinya Pak ya? Insyaallah sama ya. Ya. Oh, sama, Masya Allah. Karena kalau sama beliau lebih detail lagi karena kan beberapa hari gitu kan dibahasnya ya. Jadi kalau teman-teman yang bisa di dalam bukunya juga itu luar biasa juga. Jadi banyak Pak ya dari sini alumninya Pak ya? Allah alam, tapi kalau yang di AZGAC ada beberapa. Di klinik juga ada beberapa, insya Allah. Baik Ustadz, mohon izin mungkin ditutup dengan doa Ustadz. Bismillah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'aizzil Islam wal muslimin waslih ulatal muslimin. Allahumma ansur man nasraddin wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma damirhum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalik an haramik waghdina bifadlik amman siwak. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma akthir malana wa walidina wa barik lana fima ataitana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalana waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma barik fi wazifatina wa jami' amalina. Ya Allah, berkailah kami dalam setiap pekerjaan kami dan usaha kami. Allahumma sahil umurana fi adai wajibatina, dan mudahkanlah setiap urusan kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami. Allahumma fadna warhamna wa'afina min kulli dhanbin wa khati'ah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, demikian tadi kajian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Fadil. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil ilmunya, dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita menuju perjalanan yang benar-benar menuju benar-benar kehidupan, Ustaz ya. Jadi kan sebenarnya kehidupannya kan setelah kematian. Betul, amin. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan bekal-bekal kebaikan, bekal-bekal yang bisa menjadi modal kita nanti